Halo, selamat sore Sobat 7. Perkenalkan, nama saya Jonathan Salim dari channel Japro Car Vlog. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai kondisi perotomotifan di Indonesia. Dan bagaimana ke depannya, hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Ya, pada dasarnya sih memang mobil itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai alat transportasi yang bisa mengantarkan kita dari satu titik ke titik yang lain. Tapi nggak bisa kita pungkiri juga banyak dari masyarakat kita yang menjadikan mobil itu sebagai pendongkrak status sosial atau bisa dibilang gaya hidup juga. Makanya di Indonesia, nggak cuma di Indonesia aja sih sebenarnya, di negara-negara lain pun banyak orang yang memodifikasi kendaraannya demi untuk lebih terlihat eye-catching, lebih menarik perhatian orang banyak. Dan di saat mobil dia tuh dilihat, dia bakal merasa bangga, merasa senang, dan pastinya puas dengan apa yang dilakukan di mobilnya itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan mobil itu bisa dibilang juga sebagai kebutuhan yang dapat mendongkrak gaya hidup. Sebenarnya mobil pertama itu adalah mobil yang bisa memenuhi kebutuhan. Jangan mikirin gaya hidup dulu di saat kita ingin membeli mobil untuk pertama kalinya. Kalau saran dari saya, lebih baik beli mobil pertama itu adalah mobil baru. Karena di saat kita beli mobil baru, kita tidak ada kekhawatiran terhadap mobil itu. Kita mau bawa kemana aja, mobilnya sehat. Dan balik lagi ke masing-masing pribadi ya. Kalau memang kalian mendalami otomotif, sebelum kalian membeli mobil, kalian mempelajari otomotif. Nggak ada salahnya juga sih sebenarnya membeli mobil bekas untuk pertama kalinya. Dengan catatan kalian harus memperhatikan mobil tersebut, harus tahu mengenai mobil tersebut, dan harus mempelajari mobil tersebut dulu. Penyakitnya di mana aja, sering terjadi kerusakan di bagian mana. Kalau di saat kalian tidak tahu mengenai mobil atau belum tahu sama sekali nih, buta mengenai otomotif, lebih baik beli mobil baru. Karena itu lebih simpel dan tidak perlu khawatir di bawahnya. Jadi nggak usah mikirin bakal ada kerusakan dalam waktu dekat. Seperti itu. Menurut saya pribadi, bisa banget mobil dijadikan sebagai investasi. Seperti pada saat ini, masyarakat Indonesia banyak yang mengoleksi mobil-mobil antik mereka dan dijual dengan harga tinggi pada saat ini. Seperti contoh, kita ambil satu mobil Honda Estilo. Honda Estilo memang pada zaman dulu mobil yang tidak terlalu spesial banget, tidak terlalu mahal banget harganya. Tapi pada tahun 2022 ini harganya melambung tinggi. Dengan catatan, ketika kita ingin menjadikan mobil sebagai alat investasi, kita harus merawat mobil itu dengan baik-baik. Kita harus menjaga agar di kemudian hari mobil itu tetap terlihat cantik. Dan para penggemar otomotif, penghobi otomotif ini ingin membayar mobil kita dengan harga yang tinggi. Mereka pasti akan bayar. Nah, sebenarnya kedua mobil ini maupun Jepang ataupun Eropa itu dua-duanya sama-sama bagus. Mereka tuh memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi balik lagi ke pribadi Anda. Balik lagi ke selera masing-masing dari kita juga. Kita lebih suka mobil Jepang atau mobil Eropa. Tidak ada yang lebih unggul atau yang lebih jelek atau yang satunya unggul, satunya jelek. Semuanya dua-duanya bagus, tergantung ke selera aja sih sebenarnya itu. Sebenarnya mobil di Indonesia ini banyak sekali jenisnya, mulai dari SUV, MPV, hatchback, sedan, Jeep. Dan itu semua sebenarnya cocok-cocok aja menurut saya untuk dijadikan sebagai daily driver. Tapi kalau menurut opini saya pribadi, mobil yang paling saya suka saat ini sebagai daily driver yaitu SUV. Terutama yang bermesin diesel. Karena kita tidak usah takut dengan jalanan rusak, kita tidak usah takut dengan banjir, kita tidak usah takut bahan bakar boros. Karena mobil diesel emang sudah terkenal irit kan. Dan kalau merek mobilnya yang saya suka ya saat ini dan saya pakai juga sampai sekarang sebagai mobil harian yaitu Toyota Fortuner yang diesel.
gitu. Sebenarnya semua mobil cocok aja sih jadi mobil daily driven, asal jangan sports car. Karena bakal sakit kayaknya pinggangnya lama-lama. Jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, sudah pasti saat ini budaya pemakaian mobil di Indonesia berubah. Dibandingkan dulu, saat ini populasi mobil Indonesia semakin berkembang dengan banyak. Populasi semakin banyak di jalan raya. Terutama setelah diciptakan yang namanya low cost green car. Atau yang kita biasa sebut LCGC. Nah, pada zaman dulu, orang tuh membeli mobil untuk kepentingan mengantarkan ia dari satu titik ke titik yang lain. Tapi saat ini, orang membeli mobil untuk kegunaan mata pencaharian. Karena sekarang dengan adanya teknologi yang canggih, teknologi yang baru, orang semua serba online. Dan kita pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya taksi online. Orang sekarang membeli mobil untuk menjadikannya taksi online. Maka dari itu, di jalan raya sekarang budaya pemakaian mobil Indonesia semakin bertumbuh dengan pesat, semakin banyak. Dan secara tidak langsung kita bisa melihat juga dari situ bahwa pertumbuhan otomotif di Indonesia ini semakin maju. Menurut saya pada 10 tahun ke depan, pemakaian mobil di Indonesia ini bakal bertumbuh lagi, bahkan berkembang lagi, mengingat pasti adanya kemajuan-kemajuan teknologi yang berkembang. Saat ini aja teknologi sudah dibilang cukup canggih. Kita sudah diperkenalkan dengan adanya teknologi otomos, terus ada teknologi line assist. Di mobil ini sudah cukup canggih, sensor-sensor, semua itu udah dijalankan di tahun 2022 ini. Kalau kita lihat ke 10 tahun ke depan, sudah pasti budaya pemakaian mobil di Indonesia bakal berubah. Mungkin bisa jadi ya, mungkin mobil bisa jalan sendiri tanpa harus kita pegang sendiri sama sekali. Semoga aja itu bakal terjadi di 10 tahun ke depan. Menurut saya bagi orang yang ingin meminang sports car, terutama di Indonesia, itu wajib siap. Siap dalam arti apa? Siap dalam arti sudah paham dengan sports car apa yang ingin dia beli. Karena kita tahu sendiri di Indonesia membawa mobil sports car itu cukup tricky. Mengingat dengan jalanan yang sempit, banyak gang-gang sempit, banyak jalanan yang tidak mulus. Maka dari itu, sports car itu butuh sentuhan khusus jika kita ingin memilikinya di Indonesia. Ingin mengendarainya di Indonesia. Karena di saat kita meminang sports car, pasti perawatannya akan berbeda dengan mobil biasa. Dia memiliki sentuhan-sentuhan yang khusus dan dapat merogoh kocek yang lumayan mahal di saat kita melakukan perawatan terhadap sports car itu tersebut. Saya sangat senang sekali saat ini mobil listrik di Indonesia sudah berkembang dengan cukup pesat. Banyak sekali manufaktur mobil di Indonesia ini yang telah memasukkan kendaraan elektriknya ke dalam Indonesia ini. Semoga kedepannya makin banyak lagi karena ini merupakan salah satu hal yang bagus sekali untuk menekan polusi yang terjadi di Indonesia saat ini. Kedepannya harapan saya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi di Indonesia mayoritas akan mengendarai mobil listrik. Itu sangat bagus sekali kalau memang benar-benar terjadi. Nah, jadi di dalam channel saya, J Pro Car Vlog, itu membahas seputar otomotif, terutama modifikasi, karena dalam sana saya berusaha untuk men-share, membagikan informasi mengenai tips-tips modifikasi, DIY, cara-cara memodifikasi dengan budget-budget pelajar yang murah-murah, simple-simple, seperti itu. Jadi semoga aja bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan bagi kalian yang penasaran, belum subscribe, langsung aja mampir ke channel YouTube saya, J Pro Car Vlog. Jangan lupa ya. Sebenarnya dalam modifikasi itu tidak ada batasan apapun, jadi semuanya itu tergantung selera kita dan pendapat kita masing-masing aja. Tetapi jangan kemakan omongan orang lain, karena ini yang paling sering terjadi dalam permodifikasian. Ketika kita datang ke suatu bengkel, dan orangnya itu menyebutkan semuanya harus diganti, ini kayaknya ini bagus deh, ini bagus deh, ini bagus deh. Jangan sampai kemakan omongan itu, karena kita harus memodifikasi sesuai kebutuhan dan kepentingan kita aja.
Jangan semuanya dipasang, tapi kita tidak tahu fungsinya apa. Dan satu lagi, jangan sampai membuat fungsi mobil itu berkurang. Jadi itu yang paling penting sih dalam modifikasi. Gimana sobat? Sekarang sudah lebih ngerti kan mengenai pemakaian mobil di Indonesia? Semoga membantu ya. Saya Jonathan Salim, pamit undur diri. See you!